Kita ada pertemuan buat yang TV berapa kali lagi ya? Yang buat apa, Kak? Maaf. Kita ada sisa pertemuan di TV, transfer pricing ada berapa pertemuan lagi? Kalau pertemuan secara keseluruhan DTC itu tinggal 8 lagi, Kak. 8 pertemuan. Oke. Itu pertemuan gua atau termasuk yang si Sabai sama si Tita? Termasuk Kasabian sama Katita juga. Oke, ya udah. Oke, malam semuanya. Makasih udah nyempetin hadir. Di sini gue mau ngebahas terkait beberapa transaksi spesifik yang ada hubungannya dengan transfer pricing. Jadi nanti ketika kalian menganalisis suatu skema bisnis internasional oleh multinational companies gitu, suatu hal yang lumrah bagi masing-masing bentuk multinational companies itu mereka memiliki yang namanya intergroup services, intergroup financial transactions, intangible property, termasuk diantaranya ketika mereka memiliki cost contribution arrangement dan juga business restructuring. Jadi di sini aku memberikan suatu exposure kepada kalian kayak apa yang dimaksud dengan beberapa transaksi spesifik ini. Oke, yang pertama terkait intragroup services. Dari namanya secara literally kita pahami bahwa ini tuh merupakan salah satu transaksi berupa jasa, ya kan, yang dilakukan di dalam grup oleh member-member atas grup tersebut. Nah, yang pertama dilakukan ini bisa jadi kalian ini bentuk slide ini bisa kalian duplikasi, kalian bentuk di slide kalian sendiri. Apa yang harus dilakukan ketika ada suatu proses analisis terkait intragroup services. Jadi ini frameworknya. Ini kayak step by step yang harus kalian lakukan ketika ada intragroup services. Yang pertama kalian jelaskan kepada jurinya yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan intragroup services itu apa aja. Yang pertama. Terus yang kedua, kalian uh, identifikasi juga siapa yang menjadi service provider dan juga siapa yang menjadi service recipient. Jadi ada dua pihak gitu ya. Nah, bisa saja service providernya ini lebih dari satu entitas gitu. Jadi misalkan entitas A, B, C sebagai service provider dan service recipientnya misalkan dari entitas D. Begitu juga kebalikannya. Bisa aja service providernya satu, tapi service recipientnya banyak. Jadi ini yang perlu kalian identifikasi. Siapa yang memberikan jasa dan siapa yang menerima jasa. Nah, dari perannya tersebut, fungsinya tersebut akan keluar yang namanya benefit. Perlu di, sorry, atas pemberian jasa tersebut diharapkan adanya suatu benefit gitu ya. Dia namanya benefit test. Benefit test dari pemberian jasa, yaitu kita mengidentifikasi the benefit from the provision of the services. Nah, ini yang di step ketiga ini ada namanya benefit test dan juga ada non-duplicative test. Jadi kalau benefit test itu kalian menguji bahwa atas pemberian jasa tersebut ada manfaatnya. Manfaatnya biasanya itu diwujudkan dalam bentuk finansial eh, benefit. Misalkan ketika mereka menerima jasa ini, maka salesnya bertambah. Ataupun yang biasanya diharapkan oleh pihak tax auditor adalah ketika service recipient membayar suatu service fee, ada pengurangan expense lainnya. Misalkan, oh karena kita bayar suatu royalty fee, kita akan menghilangkan marketing expense atau research expense seperti itu. Jadi ada komponen biaya yang hilang atau tergantikan. Baru yang keempat, identifying arm's length remuneration. Baru itu kita melakukan hitung-hitungannya berapa nilai atas jasa yang harusnya dibayarkan oleh service recipient dan seharusnya diterima oleh service provider. Jadi pengujiannya ada dari dua sisi. Yang satu sisi dari sisi service recipient dan juga service provider. Nah, di step yang pertama disebutkan oleh OECD bahwa aktivitas itu, misalkan itu administratif, teknikal, atau komersial, itu akan dibutuhkan kalaupun secara wajar
oleh pihak servis resipien. Maksudnya gimana? Servis resipien ini kita tunjukkan kepada tax auditor bahwa memang benar-benar membutuhkan jasa tersebut dan bersedia untuk membayar atas jasa tersebut. Pun juga demikian, pihak independen secara wajar dan secara lazim akan membutuhkan jasa tersebut dan akan bersedia untuk membayarkannya. Di OECD disebutkan bahwa for which an independent enterprise would have been willing to pay. Jadi dia akan bersedia untuk membayar untuk membutuhkan itu. Karena kalau misalkan secara lazimnya itu tidak ada pihak independen yang mau untuk mengeluarkan atas biaya jasa tersebut, maka itu dianggap tidak lazim. Ataupun juga kalau misalkan dia perform for itself. Jadi ada dua dua opsi nih pihak independen itu kalau dia nggak bisa melakukan fungsi itu sendiri, misalkan dia tidak bisa melakukan fungsi marketing gitu ya. Nah, daripada mereka eh, biayanya lebih besar untuk melakukan fungsi marketing dengan meng-hire divisi marketing gitu, mereka bisa aja menggunakan pihak agensi. Nah, jadi bisa dia melakukan fungsi itu sendiri atau membayar jasanya. Nah, ini yang tadi aku sebutkan, kita bagi dua, service recipient dan service provider. Dari sisi service recipient, pihak penerimanya, kita melakukan yang namanya benefit test, bahwa memang pihak service recipient ini membutuhkan uh, fungsi jasa tersebut dan memang betul ada benefitnya. Sedangkan dari sisi service provider, itu kita lihat. Yang pertama adalah cost of the service. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu cost of the service, biaya-biaya apa aja yang akan dikeluarkan oleh service provider, ya kan? Dan yang kedua adalah allocation key. Jadi ketika pihak service provider ini mengeluarkan biaya-biaya tersebut, tentu saja bisa ada kemungkinan bahwa biaya tersebut akan dibagi ke beberapa pihak penerima jasa. Bisa juga pihak service provider itu juga menikmatinya. Contoh, ketika pihak service provider melakukan fungsi marketing, itu ya, pembayar marketing Google gitu, Google Advertisement senilai $1 juta misalkan. Nah, ini harus dilihat pihak PTA, misalkan service providernya, dan service recipientnya ini PTB dan PTC. Nah, 1 juta tadi itu dinikmati berapa persen oleh PTA, berapa persen oleh PTB, dan berapa persen oleh PTC. Nah, pembagian persentasenya tadi berdasarkan apa? Bisa kalau misalkan Google itu kelihatan per kliknya. Misalkan dari sejuta tersebut ada 300.000 klik untuk produknya PTA, ada 500.000 untuk produknya PTB, dan ada 200.000 untuk produknya PTC. Nah, itu langsung menjadikan persentase. Itu kalau misalkan fungsinya bisa kelihatan misalkan penggunaannya, gitu. Ada juga allocation key, itu berdasarkan jumlah capitalnya. Misalkan PTA itu menyediakan jasa HR gitu, human resource. Sedangkan yang menerima itu bisa PTA, yaitu selaku service provider sendiri, dan juga PTB dan PTC. Nah, itu kita bagikan kalau human resource kan terkait dengan berapa jumlah karyawannya, gitu kan. Nah, itu kita bagian misalkan menggunakan allocation key namanya human capital. Oh, berarti ini kita lihat PTA ada 100 karyawan, sedangkan di PTB ada 20 karyawan, di PTC ada 50 karyawan, berarti di total semua karyawannya dibagi per porsi karya. Itu misalkan allocation key-nya. Nah, yang tadi step nomor 3, itu kita harus juga analisis bahwa jasa tersebut itu memberikan economic atau commercial value. Jadi ketika service recipient ini membayarkan biaya jasa, mereka ini benar-benar mendapatkan manfaat secara ekonomis. Karena kalau tidak ada manfaat ekonomisnya, ini bisa dianggap sebagai diada-adain aja gitu. Nggak ada manfaat bahwa memang benar-benar pihak service recipient ini membutuhkan secara ekonomis. Nah, ini PR juga buat kalian. Nanti kalian riset sendiri
apa saja negatif list of the service dari intragroup service yang tidak boleh dibebankan kepada pihak service recipient. Contohnya misalkan shareholder activities. Aktivitas-aktivitas yang terkait dengan induk perusahaan, induk grup, misalkan terkait biaya pengkonsolidasian keuangan, atau enggak biaya terkait CBCR segala macam. Nah, itu akan perlu ditanggung oleh pihak shareholder. Itu nggak boleh dibebankan kepada anak perusahaan. Atau juga jasa-jasa yang terkait eh, eh, apa namanya on call. Nah, itu juga belum tentu bisa. Jadi emang harus yang rutin gitu. Lalu yang keempat, identifying the arm's length remuneration. Nah, kita cek nih apa saja jasa-jasa yang bisa kita lakukan perhitungan secara langsung dengan direct charge method atau dengan cara indirect charge method. Terus lalu juga di yang poin keempat ini kita lakukan yang namanya pengalokasian biaya, termasuk juga apa saja metode-metode yang diperkenankan oleh OECD untuk digunakan sebagai metode. Nah, ini tadi uh, appropriate TP method atau metode TP yang paling layak untuk digunakan dalam menguji jasa-jasa intragroup. Nah, pertama yang tadi kita lakukan adalah melakukan identifying dulu nih apa bentuk utama dari arrangement dari intragroup services tersebut. Jadi jasanya apa, siapa pihak service recipientnya, siapa service providernya, begitu. Nah, baru kita tentukan apakah kita melakukan penghitungan menggunakan direct charge method atau indirect charge method gitu. Nah, ini bisa kalian disebutkan di OECD TP Guideline paragraf 721 dan 722 untuk direct charge method. Kalau indirect charge method di paragraf 723 sampai 728. Nah, direct charge method itu lebih layak digunakan untuk transaksi yang secara spesifik itu kelihatan biaya-biayanya apa, ya kan? Jadi kosnya itu udah tahu biayanya itu A, B, C, D, E, F, G sudah ketebak nih. Untuk memberikan jasa tersebut, pihak pemberi jasa itu udah bisa mengidentifikasi apa saja biaya yang dikeluarkan. Ini tuh lebih efektif untuk digunakan pengujiannya karena dari pihak tax auditor kita bisa buktikan dari akun-akun mana saja di pembukuan keuangan pihak pemberi jasa yang mana pihak pemberi jasa ini mengeluarkan biaya-biaya untuk memberikan jasa tersebut. Kalau misalkan indirect charge method, kebalikannya, ini patut digunakan atau lebih layak digunakan untuk jasa-jasa yang tidak bisa diidentifikasi mana saja biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemberi jasa. Jadi pihak pemberi jasa ini secara kabur itu dia tidak mencatat mana saja biaya yang digunakan untuk beli jasa tersebut. Atau bisa juga memang pemberian jasa tersebut itu biayanya digunakan secara bersama ataupun memang tidak bisa diidentifikasi um, penggunaan pembagiannya bagaimana gitu. Nah, contohnya tadi ketika misalkan alok itu bisa dilakukan dengan pembagian namanya penghasilan gitu, ataupun juga menggunakan staff gitu. Misalkan contoh untuk jasa-jasa manajemen. Nah, jasa manajemen kan ini dipakai untuk PTA, PTB, PTJ, PTD gitu. Nah, manajemen kan ini berkaitan langsung dengan penghasilan PTB, PTC, dan PTD. Nah, oleh karena itu biayanya dibaginya menggunakan eh, tadi penghasilan PTB, dan PTC, PTD seperti itu. Atau juga tadi yang misalkan terkait HR. Nah, itu kan bisa dibagi menggunakan headcount. Ada beberapa basis-basisnya. Tapi yang pasti harus didokumentasikan. Calculation, baru kita melakukan penghitungannya bagaimana. Nah, yang yang appropriate yang paling tinggi derajatnya memang kita menggunakannya cut method gitu kan ya. Nah, tapi ini membutuhkan level kesebandingan yang sangat tinggi
Tuh, karena ya memang harus bisa dibandingkan jasanya apa, yang diterima apa. Nah, itu harus benar-benar comparable. Termasuk kontraknya itu kita harus pastikan memang ada. Dan di kontrak tersebut disebutkan jasa yang diterima apa, bagaimana metode pembayarannya, seperti itu. Biasanya cocoknya kalau misalkan ini jasa-jasa yang terkait accounting, auditing, legal, atau IT service gitu. Nah, itu lebih comparable. Nah, itu bisa dilihat bahwa untuk pembelian jasa tersebut, misalkan diberikan margin sekian persen, itu cutnya seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak bisa cut, kita bisa menggunakan cost plus method gitu. Nah, cost plus method tadi, jadi ketika kita menggunakan berapa expense yang dikeluarkan oleh pihak pemberi jasa, yang dikeluarkan oleh pemberi jasa, kita yang kita ujinya itu bukan nilai yang dibayarkan, tapi margin cost plusnya yang kita uji. Misalkan contoh jasa manajemen kita tambahkan 5% dari biaya yang dikeluarkan. Nah, kita uji 5%-nya itu apakah sudah wajar atau belum. Dengan cara misalkan kita lihat di luar sana pihak pemberi jasa, penyedia jasa itu mereka range-nya untung di sekitar 4% sampai 7%. Berarti 5% masih wajar gitu. Atau juga kalau misalkan nggak bisa pakai cup atau cost plus, nah kita baru pakai yang namanya TNMM gitu. Jadi kita lihat dari operating profit-nya. Nah, kita lihat juga nih, ketika pihak pemberi jasa ini memberikan suatu jasanya gitu. Nah, ini apakah memang harus diberikan cup atau enggak? Ini satu pertanyaan yang biasanya umum ditanyakan ketika pihak multinational companies itu melakukan skema intergroup services gitu. Nah, secara umum dan wajarnya memang harusnya diberikan markup gitu karena adanya suatu benefit yang diterima oleh pihak service provider dan adanya suatu fungsi yang dilakukan oleh service recipient sehingga service recipient tersebut harusnya diberikan suatu remunerasi dalam bentuk markup gitu. Nah, ada beberapa juga transaksi yang boleh tidak dilakukan suatu pemberian markup atau diberikan at cost. Nah, at cost itu sesuai biayanya berapa tanpa ada markup. Di OCD disebutkan di TP Guideline paragraf 734 itu disebutkan memang bisa kita tagih sebagai at cost kalau misalkan pihak pemberi jasa tersebut di dalam grup dia berfungsi sebagai agent atau intermediary aja. Jadi dia hanya menghubungkan aja. Dia tidak memberikan suatu nilai tambah. Nah, yang kedua kalau misalkan biaya tersebut sudah sewajarnya dibiayakan di marketplace gitu. Atau dia safe harbor nih. Jadi memang dia mengumpulkan banyak fungsi pembiayaan tapi langsung di pass through ke negara-negara lainnya untuk tidak adanya markup gitu. Nah, ada yang namanya low value adding intragroup services. Nah, low value adding itu apa? Low value adding itu berarti jasa-jasa yang value added-nya itu kecil gitu. Jadi biasanya ini back office. Nah, nature-nya itu biasanya dia hanya suportif gitu. Hanya di back end gitu. Dia hanya bantu-bantu doang. Dia tidak dia bukan merupakan bagian utama dari bisnis tersebut. Dan dalam pemberian jasa tersebut itu dia tidak membutuhkan adanya IP yang unik atau tidak ada menggunakan intangible gitu. Bahkan dia juga tidak menghasilkan suatu intangible. Nah, termasuk juga di sini resikonya itu kecil gitu. Nah, biasanya untuk pemberian jasa tersebut secara remunerasinya diberikan markup 5% gitu. Dan kadang dan di OECD ini dibilang bahwa untuk low value adding service itu nggak perlu lagi dilakukan suatu studi benchmark. Udah langsung aja pakai markup 5%. Kita pakai dasar paragraf 743 ini langsung kita anggap ini sudah arm's length karena di OECD dibilang bahwa untuk low value adding services ya wajarnya pakai 5% kayak gitu. Tapi dari si pihak pemberi jasa dan penerima jasa secara dokumentasi masih perlu wajib nih apa aja yang harus disiapkan. Ini perlu bisa kalian catat nih.
Kalau misalkan di skema tersebut diberikan informasi adanya misalkan jasa terkait legal atau jasa accounting atau HR, kalian bilang, Bapak Ibu ini adalah termasuk low value adding intergroup services dan menurut OECD di sini menggunakan markup 5%. Lalu yang di service discipline dan service provider lakukan adalah pendokumentasian, misalkan kontrak-kontraknya dirapikan, dipastikan bahwa kontrak tersebut menjelaskan siapa pihak pemberi jasa dan penerima jasa, termasuk juga benefit-benefit yang diterima oleh pihak penerima jasa itu apa saja, termasuk juga pricing metodologinya, apakah menggunakan direct cost atau indirect cost method, seperti itu. Nah, termasuk juga nih kita lihat dokumentasinya terkait pemberian jasanya seperti apa, apakah benar itu melakukan email, melalui email atau pemberian suatu bentuk jasa-jasa on call seperti itu. Oke, ini ada berapa tim ya, Andristi? Kalau yang di sini kurang tahu sih, Kak. Oke, kalau Faiza, Zilzia, Colin, Azahra, Aulia, kalian timnya lengkap nggak? Enggak, Kak. Untuk sekarang enggak sih, Kak. Oke, Enggak, kalau Kak. Colin siapa aja? Ada Dave, Rifki, sama Faris, Kak. Lagi ada berhalangan soalnya hari ini nggak bisa hadir. Oke, oke. Ya udah, kalian ini ada berapa orang total ya jadinya ya? Yang titik-titik gue nggak tahu siapa. Nah, kalau kayak gitu yang ada aja kalian coba diskusikan. Di sini ada case, ada namanya Furniture Corp. Dia itu merupakan multinational group of companies. Core bisnisnya itu adalah distribusi furnitur rumah tangga. Dia melakukan R&D, ada procurement, manufacturing, ada juga logistik, marketing, after sale, HR, finance, dan IT. Nah, Future Corp ini dia akan melakukan pendokumentasian tax policy, gitu kan ya, yang dilakukan di head office-nya, dan regional office itu akan di-charge untuk jasa-jasa yang diberikan oleh Future Furniture Corp, gitu. Nah, di sini disebutkan bilang under which the head office and regional offices charge for service provided to subsidiaries, as all group entities have access to such service despite not necessarily requesting or making use of the service available. Nah, yang kalian lakukan, it's, lah, tolong identifikasi apa saja jasa-jasa yang potentially di charge. Terus yang kedua, identifikasi jasa-jasa mana yang harusnya bisa di-charge. Dan juga yang nomor tiga, tolong kasih contoh aja. Menurut kalian allocation key-nya gimana? The screenshot? Sorry. Nanti kita discuss bareng-bareng di 2045 ya.
Oke, di sini siapa yang mau coba buat present hasil analisisnya buat kasus yang Furniture Corp ini? Langsung unmute aja. Yang Paris gimana? Gimana Faris? Kalau Zilzia Kanaya, kalau Colin mungkin Colin. Iya Kak, ini sebenarnya aku belum sampai bikin presentasinya banget. Cuma aku izin jawab by voice aja ya Kak. Ya nggak apa-apa, voice aja. Ya, tadi kan stepnya pertama mungkin dari ini ya. Ada satu hal yang aku highlight itu ada negative list of services. Nah, sempat aku cari juga di Google itu aku dapat dari eh, eh, webnya dari MUC itu ada beberapa services yang negative list untuk apa dia tidak dikenakan charge kalau melakukan intragroup transaction. Oke. Nah, itu contohnya kayak ada tadi pertama ada apa ya? Yang paling aku apa dia yang nggak kena itu pertama mungkin on call services ya Kak. Eh, Nah, itu yang nggak kena pertama terus yang oh nggak karena itu maksudnya dia dia negatif list kan? iya yang sold not chargeable. Oke, Terus ada kalau nggak salah sih tadi logistics Kak. Logistics. logistik kenapa? Karena ini mungkin lebih ke arah apa ya gimana ya ngomongnya? Masih ragu juga Mungkin sih Kak. ini aja, Colin, kita jawabnya per pertanyaan aja. Yang pertama, tolong identifikasi dulu yang chargeable itu apa aja servisnya. Oke, yang pertama yang paling mungkin untuk di chargeable kalau menurut aku ini sikap procurement orang outsourcingnya. Oke. Lalu yang kedua ada manufacturing. Terus, oh sorry tadi logistik maksudnya yang ke potential chargeable kok. Terus human resource sama marketing. Kalau menurut aku itu aja. Oke. Yang menurut kamu low value adding services yang mana aja? Nah, itu yang pertama tadi yang on call apa servicing via call center itu yang pertama karena low of value-nya. Terus yang kedua itu finance. Itu cuma yang kayak paling incorporating accountable tax and treasury itu hanya menyatukan untuk komponen financingnya jadi belum terlalu tinggi value-nya dan eh, nah sisanya R&D sama IT itu kayaknya aku masih ragu sih Kak dia kena Oke, atau enggak. gini aja. Konsepnya low value adding services itu apa? Biasa itu akan disebut low value adding ketika Kayak bukan bagian dari utama ekor bisnisnya gitu ya Kak. Terus kayak nggak kasih betul. manfaat secara langsung. Oke, itu yang pertama. Jadi dia bukan core bisnisnya. Terus yang kedua apa lagi? Yang mau nambahin? Salah juga nggak apa-apa kok.
Jadi tadi low-flowing services itu ketika tadi dia sifatnya suportif, hanya membantu gitu ya, back end. Terus yang kedua dia bukan bagian dari core bisnisnya. Dan ketiga dia tidak membutuhkan adanya barang tidak berwujud yang unik dan berharga gitu. Termasuk juga tidak menghasilkan pembuatan harta tidak berwujud. Dan dia tidak memberikan suatu resiko yang signifikan. Dan yang terakhir, dia tidak adanya fungsi yang begitu tinggi. Oke. Eh, terus Colin balik lagi yang pertama, eh, dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 transaksi ini, ada nggak jasa yang harusnya nggak di charge? Yang udah pasti itu sih Kak, via call center, servicing via call center. Kenapa tuh? Eh, karena di sini after sales servicing sih Kak, paling kayak cuma terkait dengan bukan salesnya tapi kayak komunikasi after salesnya aja. Oh, Jadi low value aja sih. ya. Oke, thank you, Colin. Tapi menurut kamu, eh, after sales support service itu kalau misalkan dimanfaatkan oleh kita siapa lain, perlu di charge atau nggak usah atau gimana? Hanya ditanggung pihak ini doang, head office doang. Kak, boleh izin nambahin nggak, Kak? Oke. Kalau menurut aku yang after sales servicing via a call center itu bisa uh, jadi biayain, Kak. Karena kan penjualan tiap subsidiary kan beda-beda gitu kan Kak. Jadi nggak bisa dikasih ke pusat itu ada manfaat walaupun misalkan itu low edit karena kayak itu bisa kasih citra buat perusahaannya gitu sih Kak. Dan juga kayak pasti Kak bakal kasih value di mata customer. Oke, boleh, juga boleh. Nah, ada yang berpendapat lain terkait 9 transaksi apa yang enggak? Iya, kita bakal research tuh di sini sih Kak, paling IT. Kalau misalkan IT-nya itu masih mendasar banget, kayak misalkan mereka punya software yang satu software yang untuk satu grup, uh, dan itu cuman kayak di sini biaya biaya IT-nya itu cuman untuk maintenance software-nya aja, maintenance dasar kayaknya nggak perlu sih Kak untuk dibiayain. Kalau R&D ada yang debate itu harusnya nggak di charge. Izin jawab Kak. Ya, Langsung aja. ya kalau R&D mungkin tetap kena charge ya Kak, karena tadi saya syaratkan eh, tidak membutuhkan barang tidak berwujud yang unik kan. Sedangkan R&D itu menghasilkan barang tidak berwujud yang cukup unik ya. Contohnya kayak Mm-mm. eh, itu menurut aku kayak wajib di charge. Oke. Mungkin kalau aku buat Colin nih, eh, kamu harus identifikasi mana yang high value adding sama low value adding. Gitu. Jadi eh, ketika mana yang di charge apa enggak itu bukan ke arah dia jenis jasanya nature-nya apa.
Nah, kalau di pertama untuk semuanya nih ya berarti sekarang pertama. Yang di pertanyaan pertama, identifikasi potentially chargeable service within the group. Ada ingat nggak step pertama ketika ada interface apa harus dilakukan? So, Step pertama tadi, nah, betul nggak? Kelihatan slide gua? kelihatan Kak. Kelihatan bro. Oke, oke. Oh, sorry, sorry. Nah, untuk bagian yang pertama, nge-refer dulu nih ke chapter 7 dari OECD Transfer Pricing Guideline. Itu disebutkan bahwa kita ada beberapa step yang dilakukan, ada dua. Yang pertama, itu kita determining whether intragroup services have been performed. Nah, identifikasi dulu nih, apakah intragroup services ini sudah dilakukan apa belum. Tuh. Yang pertama. Baru yang kedua, determining the arm's length charge. Itu yang nomor 4 terakhir. Nah, di step yang pertama, itu ada 3 babak, ada 3 fase. Kalian identifikasi dulu servisnya apa. Yang kedua, identifikasi perspektifnya siapa yang jadi service recipient dan service provider. Dan identifikasi benefitnya. Nah, di step pertama tadi, ketika mengidentifikasi apakah sudah dilakukannya intergroup services, nah, kalian harus melakukan uji benefit test, ya kan? Tujuannya dari benefit test ini, kalian untuk memahami apakah aktivitas tersebut itu pihak independen nih, itu akan membutuhkan dan apa enggak gitu. Kalian itu dulu benefit test. Benefit test tadi jasa ini, kalau misalkan ini pihak independen, mereka membutuhkan jasa ini. Yang pertama, dibutuh apa enggak? Terus kedua, kalau butuh, apakah mereka bisa melakukan jasa tersebut atau mereka mau untuk membayar ke pihak vendor. Gitu. Misalkan mereka butuh jasa payroll, tapi ternyata mereka ada departemen payroll, berarti mereka bisa melakukan itu sendiri. Atau nggak misalkan dia butuh jasa marketing, tapi dia nggak ada departemen marketing, maka dia menggunakan vendor agency marketing. Dia bayar ke pihak eh, vendor third party. Nah, kalau misalkan dua hal tadi tidak apa namanya tidak terpenuhi gitu ya. Yang pertama tadi kalian secara benefit itu pihak independen nggak mau tidak membutuhkan dan pihak independen tidak akan willing untuk bayar. Willing itu apa ya biasanya? Berkenan untuk bayar, maka jasa-jasa tersebut tidak bisa di-charge. Jadi jadi soal jadi di soal ini semuanya itu berpotensi untuk dilakukan chargeable, tapi harus melihat dulu benefit testnya gitu. Misalkan R&D activities, misalkan Furniture Corp dia ada laboratorium, tapi anak perusahaannya, misalkan Furniture Corp ini dia di Swedia, terus anak perusahaannya ada di Indonesia, PT IKEA. Nah, PT IKEA Indonesia ini butuh nih desain untuk kursi yang cocok bagi orang Indonesia. Daripada PT IKEA Indonesia bikin riset sendiri, IKEA di Swedia yang udah ada laboratoriumnya, dia melakukan R&D, tapi R&D activities tadi yang kan bermanfaat untuk PT IKEA Indonesia. Nah, R&D activity tadi itu bisa di-charge ke IKEA Indonesia, kayak gitu. Misalkan. Nah, terus juga kalau misalkan terkait after sale serving via call center. Nah, ini apakah memang dibutuhkan jasanya oleh pihak subsidiary apa enggak? Kalau misalkan pihak subsidiary-nya ini butuh, ya ini akan di-charge kayak gitu.
Yang nggak boleh di-charge, yang udah auto banget nggak boleh di-charge itu misalkan shareholder activities. Tuh. Nah, tadi kenapa aku tanya ke Colin apa aja yang low value added services gitu ya. Nah, kalian bisa nih sebutkan kepada juri mana aja transaksi-transaksi yang kemungkinan bisa dianggap sebagai low value added services gitu. Nah, yang contoh di sini adalah misalkan human resource, ada juga finance, ada juga IT gitu. Karena kalau buat R&D, manufacturing, terus logistik, marketing, nah ini kan berhubungan langsung erat dengan bisnisnya. Nah, ini bukan dianggap low value added services. Jadi kayak procurement, finance, human resource, finance, dan IT, itu kan dia bekerja di balik layar, ya kan? Misalkan contohnya finance, kayak kita nih, tech staff, itu kita dianggap sebagai back office. Gitu. IT juga, gitu. Nah, ini low value added services. Nah, kalau menurut OECD, nah dia ini low value services ini secara nature dia supportive, bentuknya supportif gitu, dan dia bukan merupakan bagian utama dari bisnis dari usaha perusahaan tersebut gitu. Dan dia tidak membutuhkan tadi adanya harta berwujud yang unik dan berharga gitu. Dan kalau misalkan ada low value added services bisa menggunakan metode markup 5%. Oke, lanjut yang soal nomor 2. Identifikasi jasa-jasa mana aja yang harusnya nggak di-charge ke member group. Ada yang mau jawab? Udah ada yang riset juga mungkin? Apa aja negatif listnya? Aulia mungkin? Gimana Aulia? Bisa bantu jawab yang buat pertanyaan nomor 2? Kak, aku Yuk. mau bantu jawab. Cuman paling untuk yang negatif listnya aja kali ya Kak. Tapi kalau untuk nyambungin ke case-nya masih belum terlalu Nggak apa-apa. yakin. Nggak apa-apa. Tadi kan yang kayak Kakak bilang itu yang shareholder activities kan Kak. Mm-mm. Terus ada duplicate services. Jadi kalau misalkan di anak perusahaan itu udah ngelakuin jasa yang sama, berarti jasa yang dilakuin sama uh, apa induknya nggak boleh dibiayain gitu Kak. Terus abis itu ada apa stewardship activities, jadi pengendalian grup oleh kantor pusat. Terus ada juga incidental or passive association benefit, terus layanan IT umum, sama corporate governance and compliance for group-wide requirements. Oke, oke.
Oke, jadi yang kamu tadi belum menyebutkan satu tuh, harusnya malah penting. Incidental benefit, ada nggak? Incidental ada Kak, incidental or passive association benefit. Passive association apa? Passive association benefits Kak. Oke. Nah, jadi itu bisa kalian riset lagi ya, apa aja jasa-jasanya yang nggak boleh dilakukan charge kepada member. Yang pertama yang tadi betul itu shareholder activities yang berkaitan dengan misalkan reporting konsolidasi, tadi juga eh, terkait kegiatan induk perusahaan gitu, terus juga misalkan terkait pencarian dana gitu, ada akuisisi gitu intinya, atau enggak supportive untuk corporate governance. Nah, itu yang berkaitan dengan grup pihak induk perusahaan, induk grup itu nggak boleh. Terus yang kedua duplication. Nah, ada yang namanya tadi non duplicative service. Nah, ini itu ketika pihak member dari MNI-nya, pihak anggota dari grup usahanya itu mereka sebenarnya bisa melakukan jasa itu sendiri atau sudah melakukan jasa itu sendiri. Nah, itu kalau misalkan mereka bisa ya itu nggak boleh dong bayar lagi. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, incidental benefit. Nah, incidental benefit ini yang dimaksud tadi adalah ketika suatu jasa itu dilakukan oleh satu pihak, gitu kan. Nah, ternyata ini manfaatnya itu untuk semua grup, gitu. Ini secara nggak langsung, nah incidental benefit ini eh, misalkan ditanggung oleh pihak pihak induk perusahaan gitu. Nah, itu nggak boleh dilakukan pembiayaan kepada anak perusahaannya gitu. Tapi dia ditanggung sendiri oleh pihak induk perusahaannya karena tadi dia bermanfaat buat grup seluruh keseluruhan, tapi yang memang berkaitan dengan induk perusahaannya. Kayak gitu. Misalkan contoh utama yang isi data benefit itu ketika melakukan restrukturisasi usaha gitu. Nah, atau juga misalkan akuisisi anak perusahaan. Nah, itu kan biaya ada biaya-biaya kan. Nah, itu kan dividen itu ditanggung oleh induk perusahaan langsung gitu. Memang ini tuh kalau konteks transfer pricing ya, i- ini mengacu pada manfaat yang dihasilkan jasanya tersebut. Jadi tujuan awalnya itu isi detail benefit itu hanya ditujukan kepada salah satu perusahaan dalam suatu perusahaan gitu. Tadi misalkan induk perusahaan. Tetapi ini secara nggak langsung itu diterima juga manfaatnya oleh anggota grup yang lain. Gitu. Contoh tadi kalau misalkan adalah adanya akuisisi anak perusahaan. Nah, secara nggak langsung anak perusahaan tersebut kan juga mengalami efisiensi. Nah, berarti anak perusahaan tadi itu mendapatkan manfaat dari akuisisi tersebut. Nah, atas manfaat tersebut, nah biaya jasanya itu nggak boleh ditagihkan oleh induk perusahaan. Gitu. Itu tetap di induk perusahaan. eh, Pertanyaan tadi dia masuk, apakah after sales service tadi masuk isi dental apa bukan? Nah, kalau ini kan after sales service ini kita langsung spesifik ya. Ini terkait juga dengan kegiatan usaha penjualannya. Nah, ini perlu diidentifikasi benefitnya itu siapa yang menerima kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak tadi yang bermanfaatnya buat semuanya dan lebih ke mengacu ke apa namanya untuk kegiatannya itu berarti bisa digital. Tapi pada umumnya after sales service ini bukan sistem benefit. Gitu. Oke, lanjut ke nomor tiga. Di sini dibilang provide examples of appropriate allocation keys which could be applied to intragroup services between members of the group. Nah, ini aku langsung jawab aja. Dan di sini ketika kita udah menentukan apa saja jasa-jasa intergroup yang sudah dilakukan gitu, nah baru kita melakukan pengujian pelajaran atau arms and charge-nya dari tersebut. Nah, menguji di mengacu pada paragraf chapter 7 sorry subbab 7 di OECD chapter 7 dari OECD Transfer Pricing Guideline.
Nah, tadi kan dibilang ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu director's method sama indirector's method. Nah, kalau director's method itu ya memang lebih favorable sih, karena ini langsung spesifikin misalnya itu berapa biayanya, kayak gitu. Nah, tapi sangat susah banget nih buat dilakukannya, karena harus butuh pencatatan dari pihak penjasa, baru bisa dibandingkan dengan pihak ketiga itu. Nah, tapi juga misalkan direct charge method ini bisa juga diaplikasikan ketika jasa tersebut itu nggak cuma dikasih ke pihak pihak afiliasinya, tapi juga misalkan diberikan jasanya ke pihak ketiga. Jadi itu bisa price to price. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Tapi kan biasanya ada ya kayak gitu. Nah, misalkan ini contohnya ini adanya logistik, ada juga after sales service. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa apa namanya? Kita bandingkan apakah misalkan contoh asumsinya Furniture Corp ini selain memberikan ke anak perusahaan, dia juga memberi jasa after service ini after service via call center ini ke pihak third party-nya gitu. Jadi pihak third party ada nih yang juga butuh jasa dari Furniture Corp untuk memberikan call service ke konsumennya. Nah, itu bisa kita bandingkan charge price to price-nya gitu. Nah, untuk jasa-jasa lainnya, misalkan kayak HR, IT, itu kan eh, berkaitan langsung dengan pihak karyawannya. Nah, itu bisa kita menggunakan indirect charge method, menggunakan tadi human capitalnya berapa gitu. Kita bagi misalkan dalam grup ini ada 1.000 karyawan, kita bagi misalkan 100 karyawan itu terkait PTA, jadi 100 per 10 PTA gitu. Atau juga misalkan eh itu manufacturing. Nah, kalau manufacturing misalkan mesin, biayanya berarti ya kita gunakan misalkan basis produksi. Nah, misalkan biaya manufacturing ini dibagi berdasarkan produksi untuk produknya PTA berapa, PTB berapa, PTC berapa, kayak gitu. Atau juga kalau misalkan terkait di sini ada finance. Nah, finance ini kan nggak tahu nih berkaitan dengan sorry, dia kan nggak berkaitan dengan human capitalnya, tapi berkaitan dengan revenue dari anak perusahaannya. Di misalkan finance kita bagi-bagi berdasarkan revenue yang diterima oleh masing-masing anak perusahaan. Jadi ketika anak perusahaan itu membukukan lebih banyak penghasilan, maka dia akan perlu ditagih biaya virus lebih besar kayak gitu. Dari sini ditanyakan nggak? Maaf, yang finance tadi gimana Kak? Kalau untuk finance servicesnya Kak? Nah, kalau VU itu kan dia berkenanya bukan dengan pihak karyawannya masing-masing anak perusahaan kan. Beda sama kayak IT, human resource, kayak facility management itu kan berkaitan dengan karyawan. Jadi kita baginya berdasarkan karyawan anak-anak perusahaannya. Tapi kalau finance, nah ini kan berkaitan dia base tapi berkaitan dengan revenue yang diterima oleh anak perusahaannya. Nah, ini kita bisa menggunakan alokasi basis revenue. Misalkan anak perusahaan yang satu ya membukukan atau menerima penghasilan lebih besar, maka nanti akan kita charge nih biaya finance juga lebih besar kayak gitu. Misalkan kita ada biaya total finance keluar 1.000 gitu. Nah, ternyata PT A itu membukukan penghasilan 40% dari penghasilan seluruh grup gitu. Jadi 40% dibiayakan ke PT A, jadi 400-nya itu ditagih ke PT A terkait biaya finance kayak gitu. Jadi basic services itu kayak daripada masing-masing entitas melakukan fungsi itu sendiri atau daripada masing-masing entitas itu melakukan mencari fungsi dari vendor. Nah, biasanya mereka langsung nge-pooling atau jadi satu, oke buat fungsi finance kita lakukan di satu perusahaan aja, terus nanti satu perusahaan itu provide service finance ke semua anak perusahaan, kayak gitu sih. Oke, Contohnya makasih kayak, Kak. oh ya,
Ya, contohnya kayak UI lah. Nah, masing-masing fakultas mereka mungkin patungan untuk biaya terkait administratif di rektorat kayak gitu. Oke, ada lagi? Eh, Kak, buat yang finance tadi kan itu low value add kan Kak. Nah terus itu yang 5% admin itu Kak, itu maksudnya kayak untuk ngetes yang 5% markupnya itu dites itunya dulu atau eh ininya dulu Kak, aduh apa ya tadi namanya Kak, yang kayak allocationnya dulu Kak. 5% tadi yang mengacu low value servicesnya OECD atau apa nih? Iya yang OECD Kak maksudnya. Nah, di OECD itu dibilang kalau misalkan dari services, boleh nih langsung pakai aja 5% tanpa dilakukan benchmark nggak usah lagi. Hmm. Jadi misalkan nih, PTA melakukan jasa finance gitu, ataupun legal gitu, ataupun juga terkait procurement gitu. Tahu kan procurement kayak beli barang-barang dari vendor. Iya. Nah, PTA ngumpulin tuh biaya-biayanya. Tuh. Misalkan contoh kumpul 30.000. Tuh. Nah, PTA itu akan ngecas ke PTB. Nah, ternyata PTB ini penghasilan atau pendapatannya itu kalau dibandingkan pihak anak perusahaan yang lainnya itu mencatatkan sekitar misalkan 50%, itu paling besar. Nah, dari 1.000 tadi, PTA akan menggunakan cost solution berupa revenue 50%, berarti 50% dikali 1.000 berarti 500. 500 ini akan di-charge ke PTB. Nah, tapi kalau misalkan kamu charge cuma 500, itu namanya at cost. Nggak boleh, seorang pajak pasti kan koreksi, karena istilahnya kayak kamu udah melakukannya, kamu dapat untung nih, gitu. Untungnya berapa? Tambahin aja 5%. 5% dari 500 adalah 525. 25 tadi jadi keuntungannya PTA. Kalau ditanya benchmarknya berapa, benchmarknya apa, bilang aja ini adalah low value earning services menurut OECD memang bisa menggunakan adanya benchmark. Tapi dari sisi PTA gitu, selalu service provider gitu, dia perlu mendokumentasikan nih apa aja jasa-jasa yang diberikan. Misalkan kalau finance, oh dia menghitung SPT, dia melakukan perhitungan financial statement, dia melakukan penghitungan AP, penagihan segala macam. Kalau legal juga, oh dia PTA ini melakukan pembuatan agreement buat PTB segala macam kayak gitu. Dari sisi service recipientnya, apa yang perlu dilakukan? Oh dia perlu melakukan pencatatan invoice, ada nggak invoice-nya, ada nggak agreement-nya, kayak gitu. Terima kasih. Oke. Nah, kayaknya sih aku nggak bisa lama ini. Ini sampai intergroup services ini, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, intergroup services ini mostly dia simple sih. Jadi simple tapi menurut aku dia bisa memberikan value added buat kalian, kayak mengenal bentuk-bentuk intergroup services itu seperti apa, kayak gitu. Nah, tadi yang balik lagi ke yang kasusnya Furniture Corp ini, tadi aku bilang kan, aku tanya mana aja jasa yang bisa di-charge. Tadi aku tolong balikin lagi ke awal bahwa ini penuh dengan asumsi. Kita perlu melakukan adanya benefit test. Nah, kalau misalkan asumsinya itu terpenuhi, yaitu pihak penerima jasa ini memang benar-benar membutuhkan jasa tersebut dan memang ada benefitnya, berarti kita bisa melakukan charge gitu. Kalau enggak, ya tadi nggak boleh di-charge. Nah, perlu juga kalian pahami kalau terkait intragroup services ini eh, secara TP operationnya itu juga kompleks. Kalian harus tadi
pastikan bahwa dari pihak service CPN dan service provider itu maka adanya ada agreement. Jadi nggak boleh tuh tiba-tiba langsung memberikan jasa tanpa adanya agreement. Tuh. Terus juga pastikan juga bahwa adanya biaya yang dikeluarkan dan dicatat. Lalu pembagian biaya gimana? Tadi menggunakan cost allocation. Kayak gitu. Apakah ada atau enggak? Contoh juga nih kalau misalkan yang no, no, nggak ada markup. Contoh itu kalau dia anak perusahaannya beracting sebagai agent atau intermediary. Contohnya misalkan PTB. Nah, PTB ini dia membutuhkan jasa-jasa dari vendor, misalkan jasa A, B, C, D, F, G lah. Macam. Nah, tapi ternyata si PTB ini dia eh, belum punya agreement nih sama vendor tersebut. Nah, tapi dari PT si A, PT A ini udah punya agreement dengan vendor tersebut. Nah, daripada ribet menggunakan agreement baru gitu, ya udah PT A bilang ke vendor, tolong dong provide jasa A, B, C, D, F, G. Nah, nanti ini apa namanya ditagihkan ke PTB. Jadi secara invoice itu ditujukan ke PTB. Nah, itu boleh dianggap sebagai pass-through karena tadi si PTA, sorry ya si PTA dia tidak memberikan manfaat atau jasa apapun, cuma teruskan ke PTB jasanya. Itu ada lagi. Kak, mau nanya, buat yang case tadi, boleh balik ke PPT-nya nggak? Tadi kan Iya ada ini. ada di bawah itu ada tulisan despite not making use ya, Kak. Not making use of the service available. Berarti itu kayak jasanya belum terjadi. Gimana, Kak? Nah, ini kan asumsi kan, ya, kan perlu dengan asumsi. Dibilang nih ada dibilang bahwa despite not necessarily requesting, berarti pihak anak perusahaannya itu dia nggak request. Dan yang kedua, dan dia juga nggak memanfaatin service tersebut. Nah, kalau menurut kalian, ya kan ini despite ya. Jadi kayak tanpa mengalihkan ini ya apa ya? Maksudnya itu kayak misalkan aja nih nggak tahu ini bermanfaat apa enggak. Ini ujilah gitu. Asumsi kalian harus digunakan. Kalau misalkan menurut asumsi kalian ini adalah pihak anak perusahaan yang lain itu membutuhkan dan request, berarti bisa chargeable. Tapi kalau kalian menggunakan asumsi bahwa ini dibutuhkan dan tidak digunakan, gitu, ya berarti nggak chargeable. Gitu. Oke, oke itu Kak yang aku tanyain. Oke, makasih banyak Kak. So, ya, jadi kayak memang harus request gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin nanti untuk materi selanjutnya terkait bisnis ya, sama cost sharing arrangement. Gitu. Oke, Adisti.